Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Yuniarti SPD, asal sekolah Seman 1 Sukawangi, LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saya peserta PPG dalam jabatan kategori 2 akan mengadakan PPL Aksi 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan kepada KM untuk memimpin doanya. Duduk siap, mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua kan? Masuk semua. Nah, ini untuk pembelajaran hari ini yaitu tentang bab 3 ya. Namun sebelumnya Ibu Rina akan memeriksa kondisi kelasnya. Sudah bersih kelasnya? Sudah bersih. Terus dilihat temennya pakai atributnya udah lengkap belum? Coba dilihat. Lengkap? Nah. Ini untuk memulai pelajaran disiapkan dulu buku paketnya, buku modulnya, juga alat-alat tulisnya. Sudah? Namun sebelum kita mulai pelajaran kita menyanyi dulu. Karena besok hari apa? Hari Guru. Tanggal berapa nih hari Guru? Tanggal 25 November. Kita menyanyi dulu ya. Ibu bapakku
Jadi guru itu tidak harus disebut pahlawan, Ibu Rina pahlawan baru terlalu tinggi ya. Tapi guru rela berkorban untuk siswanya, itu bentuk dari pahlawan tanpa tanda jasa. Ibu Rina tidak berharap siswa Ibu Rina harus pintar, terkenal misalnya, tidak. Yang penting bagi Ibu Rina adalah akhlaknya. Dimulai dari pagi ini misalnya dengan tersenyum, senyum, sapa dan salam. Jangan ini mamanyun aja pagi-pagi. Dengan teman sebangku aja malah cekcok aja, berantem, itu berarti tidak punya akhlak. Karena bagaimanapun adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Pagi ini siapa yang tadi sholat subuh? Laksanakan sholat subuh. Ada yang sudah melaksanakan? Saya. Misalkan harus dilaksanakan karena merupakan kewajiban. Sholat subuh itu adalah cara kita bersyukur kepada Allah masih diberikan usia. Ada yang tidur saking nyenyaknya, tahu-tahu ada di akhirat. Kita bangun alhamdulillah, kita masih diberi usia panjang. Makanya laksanakan sholat subuh. Kalau belum harus apa? Ya sholat, karena sholat itu kewajiban yang paling utama. Sebelum Ibu Rina menyampaikan materi, ini ada SD dulu ya, supaya kamu belajarnya lahap. Ya silakan berdiri dulu. Olahraga di semangat di pagi hari. Untuk hari ini Ibu Rina akan membahas tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Coba dibuka bukunya bab 3. Nah ini ada kompetensi tujuan pembelajaran dulu ya. Untuk kompetensi dasar hari ini itu KD 1.3, KD 2.1 dan 3.1 itu mendemonstrasikan hasil analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi sekarang kompetensi dasarnya 4.3. Jadi kamu harus bisa mencapai itu ya. Nah sekarang ini tujuan pembelajaran. Coba Dika dibaca tujuan Pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan mengarahkan model project based learning,
Peserta didik diharapkan dapat menunjukkan sikap bersyukur, jujur, disiplin, dan tanggung jawab, serta dapat menjelaskan dan menunjukkan partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia, serta menyaji dan mempresentasikan hasil analisis tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik Republik Indonesia. Kita akan menerapkan tentang model pembelajaran project based learning, yaitu pembelajaran berdasarkan proyek. Nah, nanti kita akan membuat apa? Membuat poster tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Siapa yang bisa bikin poster? Bisa, Neng? Bella bisa ya. Ini Bina jelaskan dulu tentang konsepnya. Jadi ada pengertian partisipasi politik, ada landasan dasar hukum partisipasi politik di Indonesia. Terus ini bentuk partisipasi dan perilaku politik warga negara di berbagai lingkungan, ciri-ciri masyarakat politik dan pengertian masyarakat politik. Namun sebelumnya Ibu Rina ingin mengingatkan pelajaran kemarin tentang apa? Pelajaran kemarin tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Apa itu tata kelola pemerintah yang baik? Tata kelola pemerintah yang baik merupakan suatu konsep yang hanya memiliki banyak dibahas dalam ilmu politik dan administrasi republik yang berhubungan dengan demokrasi masyarakat, sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Nah, kemarin kita sudah mengadakan praktek apa? Role playing atau bermain peran. Ada yang menjadi presiden, ada yang menjadi para menteri. Itu akan terlihat bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik di kehidupan sehari-hari. Contoh kecil dari tata kelola yang baik seperti itu adanya di pemerintahan. Nah, ini kita harus mengetahui dulu pengertian dari partisipasi politik. Namun Ibu Rina akan memberikan dulu Indonesia adalah negara besar dengan sistem demokrasi yang dijalankan sejak kemerdekaannya. Desa merupakan unit terkecil arena politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang berpengaruh kuat pada perkembangan demokrasi. Di sana tumbuh nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah. Apabila desa sudah mampu mandiri dan rasional, diharapkan akan memberi dampak bagi tingkatan yang lebih luas, sehingga partisipasi masyarakat akan lebih berkualitas pada pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 mendatang. Pemilih yang mandiri dan rasional merupakan ukuran kualitas demokrasi di Indonesia. Salah satu ukurannya adalah dalam menentukan pilihan politik. Pemilih tidak lagi berorientasi pada kepentingan jangka pendek seperti uang, kekuasaan, dan kompensasi politik yang bersifat individual. Akan tetapi, pilihan politik diberikan kepada partai politik dan kandidat yang memiliki kompetensi dan integritas. Karena tujuan akhir dari demokrasi adalah kesejahteraan dan keadilan sosial bagi rakyat. Pentingnya mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pemilu dan pemilihan menjadi latar belakang program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Partisipasi dalam konteks ini dapat diwujudkan diantaranya menggunakan hak pilih, menjadi panitia badan ad hoc, menjadi kader agen sosialisasi, dan aktif memantau proses penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Program ini adalah wujud nyata dari komitmen dan tanggung jawab KPU dalam menyediakan sarana pendidikan pemilih bagi masyarakat secara komprehensif dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan. Di awal tahun 2021, KPU telah melakukan rapat koordinasi, diskusi bersama para pakar, penyusunan modul, dan penjajakan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan sebagai persiapan pelaksanaan program Desa Peduli
pemilu dan pemilihan. Sebagai permulaan, program ini akan dilaksanakan pada 68 desa yang tersebar di 34 provinsi, diikuti sebanyak 25 peserta di tiap desa. Peserta akan mendapatkan pelatihan tentang pengetahuan dasar kepemiluan serta keterampilan praktis mendukung lainnya. Kedepan, KPU berupaya melaksanakan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan sebagai wujud pemerataan pendidikan pemilu berkelanjutan di seluruh Indonesia. Melalui program ini, diharapkan terwujud pemilu yang mandiri dan rasional dalam rangka menyongsong pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 mendatang. Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan dan Desa untuk Demokrasi dan Desa untuk Indonesia. Setelah kamu melihat video yang tadi Bu Rina share, apa yang dapat kalian ambil pelajaran? Atau makna apa? Tentang apa? Partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Itu tadi partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Salah satunya apa, Nek? Mengikuti apa? Kegiatan apa tadi? Kegiatan apa? Pemilihan umum. Itu di negara. Ini ada salah satu contohnya lagi, itu tentang pemilihan OSIS. Itu adanya di lingkungan sekolah. Jadi anak-anak juga ternyata ikut dalam sistem politik di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan pemilihan ketua OSIS. Contoh kecil lagi di kelas, pemilihan ketua OSIS. Itu contoh dari partisipasi kamu. Nah itu memilih apa? Nah, sekarang kan sedang dilaksanakan ya. Ini salah satu dari pengertian partisipasi politik. Silahkan yang mau mencoba untuk membaca. Ayo Neng, dibaca. Ini secara umum apa arti dari partisipasi politik? Ayo silakan Neng. Partisipasi politik secara umum. Pesan serta dalam sistem politik lazimnya disebut dengan partisipasi politik. Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang atau kelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Apa arti dari partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, baik secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik. Nah itu pemilihan umum untuk apa? Memilih siapa? Besok tahun 2024 memilih presiden dan wakil presiden. Nah ini usia berapa itu bisa memilih? 17 tahun ke atas dan mempunyai kartu tanda penduduk. Bu saya ingin Bu, ya nanti sabar. Kalau kamu sudah menginjak usia 17 tahun. Ini jadi tentang pengertian partisipasi politik. Mengerti? Ada yang mau bertanya? Ini ada yang disebut dengan masyarakat politik. Adalah masyarakat yang memiliki kesadaran tentang politik atau masyarakat yang merasa bahwa partisipasinya dalam kehidupan bernegara sebagai warga negara menjadi amat penting untuk kehidupannya. Jadi kita itu termasuk apa? Masyarakat politik. Nah ini pasti kan tentang suprastruktur dan infrastruktur. Termasuk masyarakat, kita itu sebagai masyarakat politik. Jadi jangan ada istilah apa? Golput, kalian golput, mama kamu apa ayah kamu? Tolong ditegur ya nih ya. Karena satu suara itu menentukan masa depan bangsa. Nah sekarang Indonesia sedang lagi ada musibah. Di mana itu? Cianjur, sampai menelan banyak korban. Kita lanjut lagi, kita berdoa terlebih dahulu ya untuk apa? Arwah masyarakat yang terkena musibah. Al-Fatihah.
selesai. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga tidak akan pernah tahu kan ya. Jadi ini berarti kita bisa lanjut ke LKPD ya hari ini. Lembar kerja peserta didik dari Ibu Nina bagikan ya untuk tugas kelompok. Nah, silakan dipelajari. Ibu Nina kan sudah membagi kelompoknya menjadi berapa kelompok ini? Menjadi 3 kelompok. Yaitu untuk materi, untuk masalah itu tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik. Nah, judulnya yaitu membuat apa? Tugasnya membuat PowerPoint dan poster tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik. Nanti kamu harus bisa menyajikan, bisa mempresentasi. Nah, ini untuk poster Ibu Rina kasih waktu 1 minggu. Nah, terus mau nanya, Bu, bagaimana contohnya? Nah, kamu bisa mengunduh di mana? Di Google. Bagaimana sih contoh dari poster tentang apa? Tentang partisipasi warga negara. Nah, terus ini alat dan bahannya apa? HP Android saja sama Canva. Jadi kalau yang belum punya Canva, download dulu dah ya, Neng. Nah, kalau Canva itu kan kenapa harus Canva? Nah, karena kita harus tahu dulu tujuan dari poster. Poster untuk apa? Poster iklan. Poster itu ya untuk menarik perhatian yang lain. Nah, kamu misalnya jalan-jalan ke pasar, pasti lihat poster. Nah, itu mah tuh ada diskon, itu namanya poster. Atau misalnya spanduk-spanduk, itu termasuk juga poster. Kalau ini poster layanan masyarakat. Berisi apa? Himbauan. Jadi ketika orang membaca poster kita harus punya, wah ini poster berarti tujuannya untuk apa nih? Untuk kita ikut partisipasi warga negara dalam sistem politik. Jangan poster udah acak-acakan misalnya, nggak menarik ya, otomatis orang tidak akan pernah malas baca posternya juga, posternya begitu gitu ya. Jadi inti dari poster apa? Yang pertama, gambarnya harus jelas. Terus nih Bu Lila kasih contoh ya posternya. Ini salah satu contoh poster tentang pemilu. Pemilu bermartabat, berorientasi pemikiran baru tentang demokrasi. Jadi yang pertama yang harus dibuat itu yaitu gambarnya harus menarik. Jadi orang ingin melihat. Ih, lucu gitu ya. Kalau ini mah udah gambarnya nggak kelihatan. Ini mah, hai, pilihlah, bisa begitu ya. Itu berarti bahasanya tidak tepat atau bahasanya sangat tidak relevan dengan tujuan kamu membuat poster. Wow, poster itu berarti pemilu itu harus bermartabat. Nah, berarti orang itu akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh poster itu. Ada tujuannya. Yang kedua, tentang sistem kepartaian dan pemilu. Ini salah satu poster. Oh, berarti nyoblos nih. Kan kalau nenek-nenek kelemahannya nggak tahu poster ya. Apa nenek lihat gambarnya aja udah. Oh, ini berarti poster tuh. Satu suara untuk perubahan. Keren nggak ini? Jadi beliau ngasih waktu seminggu kamu membuat poster dan jangan lupa ada logo semannya. Nanti Bu Lina akan membuat mading atau literasi ya untuk dibaca. Oh ini tugasnya ini logonya dipasang. Kan banyak ya ini ya. Nah otomatis yang lain akan nanti ini pemilu ya begitu ya. Berlanjut kepada presentasi kelompok. Jadi kelompok mana kemarin yang akan ke depan yang sudah Ibu Lina kasih tugas? Silakan disiapkan ya. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan presentasi ya untuk tugas
dari Ibu Rina. Itu kelompok berapa? Kelompok pertama yang dipimpin oleh Sabila dan kawan-kawan. Tolong yang lain menyimak dan memberikan pertanyaan atau menjawab pertanyaan. Silakan kepada kelompok Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Rehanum dari kelas 10 IPS 1. Dan ini teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Wiwi Nabila dari kelas 10 IPS 1. Saya Rindra Permatasari dari kelas 10 IPS 1. Saya Don Fadila dari kelas 10 IPS 1. Kami ini akan mempresentasikan partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Ya, saya akan mempresentasikan partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia merupakan salah satu wujud kebebasan hak demokrasi. Upaya menjunjung tinggi konstitusi dalam ideologi terdapat dalam hak kebebasan di lingkup sosial politik dengan adanya menjamin tersebut atau jaminan tersebut secara tidak langsung aspirasi masyarakat dapat tersalurkan. Saya akan menjelaskan pengertian sistem politik merupakan keseluruhan kegiatan politik di dalam negara maupun masyarakat. Di dalamnya terdapat proses alokasi nilai-nilai dasar dan menunjukkan pola hubungan fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. Pelaksanaan sistem politik dapat menghasilkan keluarga quote merupakan kebijakan negara sifat yang memiliki di meningkatkan keseluruhan warga negara. Ciri-ciri sistem politik yang pertama yaitu memiliki daya jangkau yang universal dan mencakup seluruh anggota masyarakat. Kedua, terdapat kontrol yang bersifat mutlak. Dan yang ketiga, terdapat hak membuat keputusan yang bersifat mengikat dan diterima secara sah. 4. Memiliki kekuatan legalitas dan keputusan di dalamnya bersifat otoritatif. Dipersilakan dari kelompok yang lain, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Jelaskan partisipasi politik. Jelaskan partisipasi politik. Tentang pengertiannya ya Neng ya. Silakan kepada kelompok 1 untuk menjelaskan. Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, baik secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain, yang tujuannya untuk memengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah agar keputusan tersebut menguntungkannya. Mengerti kelompok 2 yang dijelaskan sama kelompok 1. Ayo sekarang coba yang lain. Apa contoh sistem politik di lingkungan sekolah? Peran siswa dalam perilaku politik dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan mencerminkan pelaksanaan demokrasi di lingkungan sekolah, yaitu mengikuti forum-forum diskusikan atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah. Terus ikut berperan dalam pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti pramuka, pencipta alam, PMR, Paskibra, dan lain sebagainya. Ketiga, ikut melihat dalam pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti. Bagaimana itu kelompok 3 mengerti? Mengerti. Jadi sudah mengerti tadi contoh-contoh dari apa? Partisipasi politik di sekolah. Jadi contoh kecilnya yang bisa dipraktekkan yaitu pertama pemilihan ketua kelas. Gak mungkin pemilihan ketua kelas langsung jadi. Tahu ada kepala sekolah datang itu udah ketua kelasnya dia aja, bisa seperti itu. Tapi harus apa? Dimusyawarahkan, harus dipilih dengan suara terbanyak. Itu merupakan contoh apa? Contoh dari Pancasila sila keberapa?
Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permasyarakatan. Boleh kita berbeda pendapat, saya nggak mau KM-nya itu galak banget, musuh saya misalnya ya. Ngapain bu, saya nggak suka bu yang itu bu. Boleh kita berpendapat seperti itu hak masing-masing. Tapi ketika memilih ketua kelas itu harus dengan suara terbanyak. Ngerti? Udah kelompok ini? Udah, silakan ditutup. Jadi mengerti kan tentang partisipasi politik di sekolah. Contohnya dalam pemilihan KM dan ketua OSIS. Silakan ditutup. Saya Adiri dari kelompok ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semua. Baiklah, untuk selanjutnya presentasi kelompok 2 yang dipimpin oleh Dika. Silakan pada Dika untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika, saya dari kelompok 2. Jadi teman-teman saya. Kenalkan, nama saya Salvi Amanda dari kelas 10 IPS 1. Kenalkan, nama saya Mega Aprilia dari kelas IPS 1. Kenalkan, nama saya Mama Aprilia dari kelas 10 IPS 1. Kami akan mempresentasi partisipasi warga negara dalam sistem politik. Keterlibatan individu maupun kelompok masyarakat dalam kegiatan politik secara tidak langsung menunaikan hak kebebasan dan ranah sosial politik. Partisipasi merupakan kegiatan untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tujuannya yakni ikut serta dalam keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah. Peran serta warga negara dalam sebuah sistem politik tidak hanya sebagai bentuk menunaikan hak dan kewajiban, namun sebagai ikhtiar sadar menjalankan sistem politik yang berlaku dalam sebuah negara. Ciri-ciri partisipasi dalam sistem politik terdapat lembaga penyelenggaraan pemerintah. Adanya rasa peduli dan peka terhadap masa depan bangsa dan negara. Terdapat pihak perlakuan pemerintah dan menjalankan perintah. Adanya kesadaran untuk nilai-nilai demokrasi. Adanya tujuan tertentu yang bersifat mengikat bagi seluruh masyarakat di dalamnya. Memiliki rasa tanggung jawab atas penyelenggaraan negara melalui demokrasi. Kelompok lain yang akan bertanya kepada kelompok 2 dipersilahkan. Akan ada yang bertanya. Ini kelompok 1. Izin tanya, supaya perilaku yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, maka harus menaati ketentuan apa dan norma-norma apa yang dipakai. Coba itu suara. Supaya perilaku yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, maka harus menaati ketentuan dan norma. Itu norma-norma. Ketentuan dan norma-norma. Bella mau izin tanya. Supaya perilaku yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, maka harus menaati ketentuan apa? Ketentuan dan norma-norma sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila. Kedua, Undang-Undang NRI tahun 1945. Yang ketiga, Undang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan dan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan sebagainya. Nomor 4 Peraturan Pemerintah. Nomor 5 Keputusan Presiden. Yang terakhir Peraturan Daerah. Ya, terima kasih. Silakan, ada yang mau nanya? Bagaimana perilaku politik yang dapat kita tampilkan secara langsung? 1. Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden. 2. Memilih kepala daerah secara langsung. 3. Aksi demokrasi yang damai dan santun. Terima kasih. Kalau sudah, kita tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi presentasi sudah dilaksanakan. Nah, terima kasih Bu Lina ucapkan untuk kelompok-kelompok yang sudah menyajikan presentasinya. Nah, alhamdulillah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman kaliannya. Ini jadi tentang partisipasi politik itu, jadi dimulai dari apa? Dari keluarga juga bisa. Ketika misalnya di keluarga ada musyawarah untuk memilih siapa nih yang tugasnya membangunkan adik misalnya ya. Terus itu bisa politik sebenarnya. Terus di tingkat RT, di tingkat RW. Nah, contoh kecil lagi di tingkat sekolah. Itu apa? Pemilihan ketua OSIS. Jadi lanjut lagi tentang apa ciri-ciri masyarakat politik. Jadi diantaranya itu harus dapat menerima perbedaan pendapat. Nah ini yang paling penting. Jadi ketika kamu tadi mempresentasikan, Ibu Lina tidak menilai, bisa menjawab misalnya Lola, bisa menjawab Bella, tidak seperti itu. Tapi yang Ibu Lina nilai itu dari menghargai pendapat orang lain. Ada yang sifatnya ngotot, misalnya ya. Ibu sudah harus benar itu saya benar. Gitu ya. Dapat menerima perbedaan pendapat. Jadi dari sila keempat ada istilah hikmah kebijaksanaan. Harus bijaksana, harus bisa menghargai pendapat orang lain. Contohnya apa lagi? Selain tadi KM ada pemilihan ketua OSIS yang sedang dilaksanakan hari ini. Alhamdulillah ya. Siapa yang menang? Mudah-mudahan teman kamu bisa menyampaikan aspirasi kamu. Lola, saya di sekolah ini kegiatannya lebih bagus. Bisa nanti Lola kalau jadi ketua OSIS bisa menyampaikan aspirasinya kepada sekolah. Jadi inti dari partisipasi sistem politik itu yaitu harus bisa menghargai pendapat orang lain. Jangan apa sih memaksa. Kata saya begini, gitu ya, ada kan ya? Yang selalu memaksakan pendapatnya atau kehendaknya. Terus yang kedua membangun budaya politik yang demokratis. Itu sistem politik di Indonesia apa? Menganut apa? Sistem demokrasi Pancasila. Memiliki wawasan kebangsaan, sikap dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air. Patuh terhadap hukum dan menegakkan supremasi hukum. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan bangsa. Jadi dari pelajaran yang tadi kita sampaikan Ibu Lina juga, apa kesimpulannya? Apa kesimpulan dari pelajaran Ibu Lina? Ada yang bisa menjawab kesimpulan pelajaran hari ini? Ayo, ada yang bisa menjawab? Apa kesimpulan dari pelajaran hari ini? Lola, Bella, Wiwi. Ayo, ada yang bisa menjawab kesimpulannya? Nah, jadi kesimpulannya bentuk partisipasi dan perilaku politik bisa dimulai dari keluarga, terus masyarakat dan negara. Jadi mulai dari hal terkecil dulu. Jadi kayak kamu misalnya kebiasaan harus dimulai dari sekarang. Kayak
kayak bangun pagi-pagi, bangun pagi-pagi itu harus dimulai. Nanti saya mah bangunnya. Nanti sesuatu yang baik itu harus dimulai dari sekarang, dari hal terkecil. Jadi keluar. Nah, begitu juga dengan partisipasi politik. Jadi ini kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya Ibu Rina akan mengadakan apa? Evaluasi. Jawab ya. Ini ada soal-soal evaluasi. Sudah selesai ini? Sudah. Ngambil evaluasinya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan kita belajar tentang bab 2 bab 4 ya. Semoga kita selalu semangat. Apalagi besok udah mendekati penilaian akhir. Tetap semangat untuk belajar.
Silakan kepada KM untuk menutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Silakan. Duduk siap. Doa mulai. Ron saya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang hati-hati di jalan ya. Silakan. Ya, hati-hati di jalan ya, Dika. Makasih, hati-hati di jalan ya, Nek.